Tapi entah kenapa kemarin tuh aku. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Liana Fatmawati CH. Buat kalian yang belum pernah mampir ke channel aku, kenalin ya, aku Liana Fatmawati CH. Kalian bisa panggil aku Liana atau Lili. Sebelumnya aku mau minta maaf ke kalian semua yang mungkin udah nungguin video aku yang merupakan kelanjutan dari video aku sebelumnya, yaitu yang tentang blemish serum itu. Dan itu udah alhamdulillah udah banyak yang nonton. Terus kalian mungkin udah nungguin banget ya kelanjutannya kayak gimana, karena di sana aku bilang kalau aku mau buat updatean tentang kondisi wajah aku setelah pemakaian kedua rangkaian produk dari VAVL atau Favel itu, yaitu antara blemish serum dan beauty water. Tapi sampai saat ini aku belum juga buat updatean videonya. Oke, lanjut, aku mau cerita nih. Jadi sebelum waktu awal aku pakai Favel itu, emang aku beli sejak awal, aku belinya kan secara online gitu kan. Terus aku beli tuh nggak ada masalah. Terus malah wajah aku lumayan better gitu kan kondisinya. Jerawatnya sembuh, cepat kering, terus juga flek hitamnya juga lumayan cepat hilangnya gitu. Jadi aku putusin buat ngelanjutin lagi, tapi aku beli nggak di online shop yang sama gitu. Jadi aku coba online shop baru. Ya, intinya aku beli di toko yang jual produknya itu, produk serumnya, serum dari Favel itu lebih murah. Terus lebih murahnya dan lumayan jauh gitu kan. Terus yang beauty waternya juga aku beli lebih murah, lumayan jauh juga dari harga aslinya. Ya selisihnya itu sekitar 20.000 masing-masing produk. Nanti aku kasih selisihnya atau keterangannya di sini ya. Kalian bisa cek. Jadi pas waktu perjalanan beauty water dan serum itu, blemish serum itu ke rumah aku, jadi waktu belum sampai gitu kan, aku cari-cari informasi mengenai Favel tersebut. Dan aku kunjungin itu kan official IG-nya gitu, Instagramnya gitu. Terus aku baca di sana ada highlight yang isinya itu, aku lupa judul highlightnya apa. Jadi di highlight itu dijelaskan ada beberapa nama dari toko yang ada di Shopee yang menjual rangkaian produk dari Favel, namun harganya itu di bawah harga pasaran yang resmi dikeluarkan oleh Favel itu sendiri. Dan parahnya lagi, mereka itu menyatakan bahwa toko-toko tersebut menjual produk-produk yang tidak original alias fake. Ya Allah, hati-hati ya kalian kalau mau beli. Jadi sebenarnya nama toko yang aku beli produk Favel itu nggak disebutin di highlight itu. Tapi karena harganya sama persis sama yang aku beli kemarin, jadi aku berpikir kalau ini juga ada indikasi kalau toko yang aku beli itu juga ngejual barang palsu gitu kan. Jadi akhirnya aku putusin buat aku nggak pakai produk yang kemarin, produk Favel yang aku beli kemarin di toko tersebut. Nanti aku kasih rinciannya deh gimana atau harga dari produk Favel yang kemarin aku beli gitu kan. Terus aku juga kasih bukti chatan aku ke official store-nya itu kayak gimana. Dan aku juga bakalan kasih pokoknya apa-apa aja yang udah aku usahain buat ngebuktiin kalau produk yang aku beli itu nggak palsu gitu kan, alias ori. Tapi pada kenyataannya ya begitulah. Nih, jadi kemarin tuh aku belinya kan dua produk, yaitu produknya itu blemish serum dan beauty water. Harga blemish serum itu di official itu harusnya 105.000 gitu kan. Tapi kemarin aku dapat harga itu 84.500, selisihnya itu 20.500. Dan untuk beauty water aku yang officialnya itu ngejual dengan harga 80.000. Itu harga yang resmi di pasaran itu 80.000. Dan aku dapat harga itu 56.000, selisih harganya itu sekitar 24.000 gitu. Jadi kemarin aku beli dua produk itu bisa dibilang hematnya itu 44.500, tapi keasliannya tanda tanya besar gitu kan. Aduh, udah jangan coba-coba. Sebenarnya aku juga terheran-heran sendiri sih karena biasanya itu aku kalau mau beli produk, apalagi produk itu skincare yang untuk kesehatan dan kecantikan gitulah pokoknya, itu biasanya tuh aku teliti banget, biasanya tuh aku benar-benar selektif banget. Biasanya aku tuh beli kalau nggak di official, pokoknya yang benar-benar udah terjamin keasliannya gitu kan.
Tapi kemarin tuh aku juga nggak tahu kenapa aku bisa beli di situ dan tergiur gitu kan. Karena oh iya kalau nggak salah itu aku tergiur karena di sana itu sebenarnya ada harga asli yang tertera terus dicoret gitu. Jadi kan ini kan kayak Blemish Serum itu kan harga aslinya itu kan 105.000, tapi di sana tuh dicoret terus jadi 84.500. Jadi aku pikir ini karena emang lagi sekali-kalinya ada promo aja, tapi sebenarnya ori gitu kan, walaupun selisihnya lumayan jauh gitu. Terus beauty water juga kayak gitu. Jadi kan di harga aslinya itu tertera juga di situ 80.000, terus dicoret, terus harga aslinya harganya diganti dengan harga 56.000. Jadi aku pikir emang sebenarnya harga yang dijual mereka itu 80.000, tapi ini karena ada promo sekali-sekali lah ibaratnya gitu, jadi harganya jadi 56.000 doang gitu. Jadi aku pikir itu kayak cuma sekali-kali doang, jadinya aku masih berpikir positif kalau ini tuh produk original gitu. Nah, sedangkan di toko-toko lain tuh bener-bener harganya bener-bener harganya tuh nggak ada yang harga asli berapa terus dicoret gitu, keterangannya tuh nggak ada kayak gitunya. Jadi emang harganya emang langsung 80.000 aja gitu. Jadi aku pikir emang masih original gitu kan. Dan setelah aku berpikir kalau itu kemungkinan ada indikasi buat produknya itu nggak original alias fake, akhirnya aku tuh cari-cari informasi lagi gitu kan untuk meyakinin kalau produk aku itu fake atau enggak gitu kan. Akhirnya aku kirim message gitu ke IG official dari Fafel dan akhirnya kan direspon. Nah, jadi aku tuh ngirim chat itu intinya aku curhat gitu kan. Jadi produk aku Fafel serum itu udah habis, terus aku udah beli di toko lain tapi dengan harga di bawah standar atau di bawah harga pasaran. Nah, tokonya ini aku capturein tuh kan fotonya, foto dari transaksi aku itu di toko apa gitu kan, beserta harga dan produknya. Dan di sana akhirnya setelah aku cerita kayak gitu direspon tuh. Pas direspon ternyata ternyata admin itu langsung kayak memastikan gitu kan kalau produk itu tuh palsu atau fake gitu. Jadi mereka bilang ini produk nggak original kak gitu. Dia bilang saya nggak punya reseller atau saya nggak punya agen atau reseller dengan nama ini. Dia bilang kayak gitu. Nanti aku kasih tahu deh bukti chatan aku sama orang adminnya di sana itu ya. Dan setelah aku dapat keterangan kayak gitu, aku makin sedih lagi. Setelah aku dapat penjelasan kayak gitu dari admin Fafelnya, aku makin sedih lagi, kayak makin tinggi lagi lah itu persentase kalau produk yang aku dapetin itu emang fake gitu alias nggak original. Terus aku nggak mau sujon dulu gitu kan sama toko atau online shop yang ada di Shopee itu. Akhirnya aku ngechat admin di sana gitu kan. Inti dari chatan aku dengan seller Shopee itu adalah intinya itu aku bilang kalau aku itu ada keraguan sama produk Fafel yang dijual di toko tersebut, dan aku juga udah hubungin pihak Fafel dari by IG gitu kan, dan aku diinformasikan agar aku bisa meminta ID card agent dari toko tersebut gitu sebagai bukti kalau toko tersebut memang menjual produk-produk ori gitu, karena dia juga agent resmi ya pasti jual produk ori gitu kan. Jadi setiap agent dari Fafel Official itu punya ID card, dan ID cardnya itu bisa dijadiin bukti sebagai kalau mereka itu memang agent resmi dan otomatis yang mereka jual juga produk-produk original. Jadi awalnya pas aku ngechat seller di toko Shopee itu memang direspon dengan cepat, tapi ternyata pas aku periksa itu ternyata itu robot gitu kan yang jawab, dan aku langsung pilih menu untuk chat dengan CS atau live chat gitu kan. Dan akhirnya aku live chat tuh sama pihak dari seller yang jual produk yang aku beli itu. Terus ternyata jawabannya tuh benar-benar yang
iya kak yang kayak gitu doang loh. Jadi kayak on proses kak, iya kak, kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh kayak dikasih apa ya, dikasih nggak ketidakpastian gitu loh dalam waktu yang lumayan lama. Terus aku pikir oh, mungkin pembelinya banyak atau gimana. Pokoknya intinya aku masih berpositif thinking terus gitu kan. Terus akhirnya aku kontak lagi, keesokan harinya aku kontak lagi dan jawabannya masih sama, on proses iya kak. Terus sampai aku bilang on proses, apanya yang on proses ya, kok jawabannya kok kayak gitu terus ya, kayak apa sih, kayak nggak kayak jawabannya tuh nggak sesuai terus ya sama apa yang ditanyakan. Ini robot apa orang sih? Sampai aku kesel, sampai aku emosi gitu kan, saking berbelit-belit banget mereka jawab, dan jawabannya tuh kayak gitu-gitu terus. Intinya mereka tuh iya bisa dibilang kayak mungkin ya, aku berasumsi tuh kayak mungkin mereka kayak mau kasih jawaban yang aman tapi nggak bikin kita kesel gitu kan. Jadi kayak gitu deh cara mereka jawabnya, seolah-olah kayak mereka sopan terus welcome, tapi sedangkan mereka nggak kasih, tetap aja intinya mereka nggak kasih jawaban apa yang kita mau gitu. Dan padahal setelah aku chat live chat tersebut selesai antara aku sama seller di Shopee itu, akhirnya aku benar-benar kayak kesel banget gitu kan. Wah, gue ketipu nih. Maksudnya kalau dia orang bener pasti dia kan langsung kasih, apa susahnya sih kasih apa sih foto ID card gitu kan, gampang banget, tinggal cari di galeri, cepet kok, nggak sampai 2 menit 3 menit nggak sampai gitu kan. Ngapain kok dilama-lamain, dinanti-nantiin gitu kan. Jadi kan aku mikir emang dia nggak mau kasih jawaban aja gitu kan. Intinya mereka tuh mau berkelit lah, aku pikir gitu. Ya udah, karena aku ngerasa nggak puas, bahkan aku kesel banget gitu kan, akhirnya rating yang tadinya apa tuh, penilaian atau review yang udah tadi yang sebelumnya udah aku kasih buat mereka itu ratingnya udah lumayan bagus, 4 lah, sekitar 4 gitu. Tapi emang intinya aku masih ragu gitu kan, cuman rating apa sih, bintangnya tetap aku kasih 4 gitu. Tapi setelah chat itu selesai, aku benar-benar kesel banget sama itu admin di Shopee itu, seller Shopee-nya itu ya. Jadi akhirnya aku kasih rating 1 gitu kan, sampai aku kasih rating 1. Terus aku bilang kalau jawaban aku tuh pertanyaan aku nggak dijawab dengan jawaban yang semestinya gitu kan. Intinya aku nggak puas lah gitu kan. Dan tetap keterangan kalau aku ragu sama produknya itu tetap aku tulis di sana, karena aku nggak mau, aku pikir apa sih kalau seandainya emang mereka jual produk yang fake gitu kan atau nggak original, aku pikir maksudnya aku mau bantu orang lain gitulah, intinya biar mereka tuh juga nggak ketipu gitu. Jadi aku bilang kalau di situ aku ada chat sama mereka, dan intinya mereka tuh nggak bisa membuktikan kalau mereka menjual barang atau produk yang original gitu. Jadi di review itu aku nggak memastikan ya kalau aku itu dapat produk palsu gitu kan, karena emang aku juga nggak tahu pasti gimana perbedaannya antara yang asli dan palsu. Cuman dari indikasi balasan chat mereka dan dari hasil chatan aku juga sama pihak Pavel Pusat gitu kan, kalau mereka kasih keterangan itu toko jual produk palsu juga gitu kan. Jadi akhirnya aku memberanikan diri untuk kasih review kayak gitu kan. Dan aku pikir juga kalau seandainya emang itu nggak benar, terus aku kasih review 1, mereka tuh pasti kan bisa ngamuk-ngamuk besar sama aku. Dan terus terang sampai hari ini mungkin udah sekitar berapa lama itu ya, sekitar semingguan kali itu, udah sekitar semingguan mereka tuh nggak ada kasih chat aku apa-apa, yang intinya mereka komplain sama penilaian aku itu nggak ada sama sekali. Jadi aku pikir makin yakin aja aku kalau mereka tuh jual produk yang fake gitu kan. Jadi produk aku nggak pakai, sedih aku, hilang 140.000. Lumayan kan ya, bisa beli skincare lagi. Aku berpikir positifnya mungkin aku ditunjuk sama Allah untuk memberikan informasi ini kalau ada loh produk yang, maksudnya apa, ada loh produk skincare by Pavel ini yang nggak original tapi berada di pasaran dengan dengan bebasnya, dengan mudahnya diakses, dibeli gitu kan, tapi dengan harga memang yang cukup murah gitu dibanding harga aslinya gitu kan. Dan supaya orang-orang yang udah punya masalah sama apa sih kulit wajah gitu kan, terus masih ditambah lagi dengan penipuan seperti ini. Ih, jahat banget deh kalian, jangan kayak gitu deh. Kasih pesan aja buat kalian semua, hati-hati kalau mau beli produk kesehatan, apalagi juga buat skincare kayak gitu. Pokoknya kayak produk-produk perawatan yang intinya bisa buat jangka panjang gitu, jangan sampai tergiur harga murah deh gitu kan. Paling selisihnya berapa dibandingkan dengan kita pakai barang palsu, terus nanti malah ada masalah baru, terus nanti kita harus ngobatin dan kita harus keluar budget jauh lebih besar dari yang tadi kita perjuangkan untuk cari barang yang lebih murah dari pasar gitu kan. Jadi hati-hati banget ya teman-teman. Buat kalian yang udah penasaran, oke, kita lanjut aja ya. Aku mau tunjukin dus dari serum Pavel. Ini aku punya 3 dus. Yang pertama, ini udah aku kasih keterangan di atasnya ya. Ini ada keterangan ke-1 yang aku beli pertama kali, dan insya Allah ini ori. Terus ini yang kedua aku beli di bawah harga pasar yang kemungkinan fake. Dan ini yang aku beli baru-baru ini di official store-nya. Terus ini tampak dari depannya kayak gini ya. Tuh, kayak
Kalau menurut aku sih nggak ada perbedaan. Terus kita putar. Nih keterangan semua, strip apa, warna apa, semua masih sama menurut aku, nggak ada perbedaan juga. Terus yang ketiga ini di bagian belakangnya, ya di bagian belakangnya menurut aku ini ada perbedaan sedikit, cuman tapi dari sisi expired date nya aja tuh. Jadi yang fake ini kelihatan lumayan berbeda kan dibanding yang lainnya gitu. Jadi dia tuh font yang bawahnya itu kecil dan tulisannya juga kayak tintanya itu terang banget. Dibanding yang lain itu dia kayak lebih bold tapi nggak seterang ini gitu. Terus dia ya kalian bisa lihat sendiri lah perbedaannya tuh ya, kayak gini tuh. Ini kan yang sepertinya ori, sesama ori, yang ini yang tengah yang gak ori gitu. Dan sampingnya sama, semuanya masih sama. Sedangkan di bagian bawahnya masih sama, cuma strip doang. Dan untuk bagian dalamnya, kalau menurut aku juga masih nggak ada perbedaan. Jadi ini kalau seandainya beneran yang tengah ini yang fake ya, ini tuh bener-bener gila banget sih. Gila banget mereka gitu, bisa bikin tiruannya semirip ini gitu. Tuh dalamnya masih sama, nggak ada perbedaan kalau menurut aku, cuma tadi doang di expired date. Nah, yang ini yang aku beli di official store. Kalau yang ini aku beli di toko Shopee yang katanya fake itu ya. Nih kalian lihat deh. Kalau aku sih di sini kayak hampir nggak nemuin perbedaan. Tuh, hampir nggak nemuin perbedaan aku. Terus kita bagian atasnya juga di bagian tutup ini nggak ada perbedaan kalau menurut aku sih. Masih sama. Terus sampai di bagian bawahnya pun ada emboss di botolnya itu masih sama. Ini aku kena ini ya, tuh masih sama kan, cuma beda kode itu aja. Tuh wajar, mungkin kode kode produksi atau apa gitu. Dan pas bagian belakangnya ini aku temukan sedikit sih perbedaannya. Nih kalian bisa cek sendiri, perbedaannya itu cuma di expired date. Jadi di expired date antara yang kiri itu kan yang asli ya, yang aku beli di official, dia tuh expired date-nya tuh lebih kecil gitu kan tulisannya, tapi fontnya sama sih sama yang kanan yang dinyatakan fake. Cuman dia kalau yang fake ini dia tulisannya tuh lebih panjang gitu. Selebihnya foto keterangan apa segala macam, fontnya aku tuh hampir gak nemuin perbedaannya deh. Aku juga mau tambahin informasi mengenai blemish serum ini. Jadi sebenarnya aku sempat pakai blemish serum yang dinyatakan fake itu, karena saking penasarannya juga gitu kan sambil bener-bener worry banget sih. Terus aku coba seperti biasa aku pakai, yaitu aku pakai 4 tetes gitu kan, 1, 2, 3, 4 gitu kan aku pakai. Dan pas waktu aku pakai itu aku ngerasanya tekstur itu hampir nggak ada beda sih, nggak ada beda sama yang original. Terus dari segi warna juga hampir nggak ada beda, dari segi aroma juga hampir nggak ada beda. Cuman kalau menurut adik aku sih, kalau yang fake itu aromanya itu jauh lebih aromanya itu lebih strong dibanding yang original gitu. Terus kalau dari sisi pas saat dipakai, menurut aku ini pas waktu dipakai itu udah aku usap gitu kan, udah ditetesin terus aku usap gitu, itu tuh rasanya dia tuh kayak lebih minyak. Jadi dia tuh lebih ngambang-ngambang di atas permukaan kulit gitu loh. Terus dia lebih minyak, terus kayak agak lama meresapnya. Kalau yang biasa, yang sebelumnya aku pakai, dan yang ini, yang aku beli di pusat, yang ori ini juga, pas aku pakai itu, dia tuh dipakai nggak lama, terus langsung kayak hilang. Kayak cepet banget ngeresapnya, jadi sampai kayak hilang gitu loh. Itu bedanya sih. Selebihnya
Gila, ini kalau seandainya beneran yang satu ini fake, ini tuh bener-bener gila banget sih. Niruinnya jago banget, saking 11-12 banget. Ya Allah, hati-hati ya. Akhir aku mau kasih tunjuk Fable Beauty Waternya. Ini dia ini udah ada perbedaan yang signifikan, yaitu di sini ada emboss, dan kalau ini yang ori ya, yang ori yang aku beli di pusat ini emboss, ada embossnya, sedangkan kalau yang sepertinya fake itu nggak ada embossnya. Tapi aku udah pernah lihat di sana di postingan IG pusat, ternyata ini kalau kemasan lama memang seperti ini nggak ada embossnya, tapi kalau kemasan baru ada kayak embossnya gini gitu. Terus dari tampak dari depannya itu, kalau menurut aku sih nggak ada perbedaan ya. Nggak ada perbedaan deh, susah cari perbedaannya. Terus dari tampak dari belakangnya, ini pasangnya kayak mencong-mencong gitu loh. Kalau menurut aku, tapi itu nggak tahu juga, atau bisa jadi kita indikasi gitu buat menyatakan ini nggak ori. Bisa juga kan. Nah, ini ada lagi aku yang membedakan itu adalah ini di sini. Jadi di sini ada batch number sama batch number kan, terus expired date sama ada keterangan expired date-nya. Di sini nggak ada keterangan date-nya, kalau ini ada keterangan date-nya. Dan yang paling membuat aku terkejut itu adalah ini kan yang ori ya, yang kanan ini yang ori, yang ini yang dinyatakan fake. Jadi yang kita buka yang tidak ori dulu. Bukan yang ori dulu deh, salah. Kita buka yang ori dulu. Jadi dia secara kasat mata aja ya, aku nggak jelasin gimana di dalamnya. Ini kan aku baru pakai sebentar, baru pakai berapa kali spray gitu. Jadi dia tuh di dalamnya tuh airnya tuh warnanya agak kuning-kuningan gitu. Jadi katanya sih emang kalau saffron itu, dan ini kan juga ada, kalau saffron itu emang katanya sih warnanya kuning. Terus ini juga apalagi ada ekstrak lemonnya gitu kan, dan ada zam-zamnya juga. Jadi lemon juga warnanya kuning. Harusnya sih emang kuning ya dalamnya. Dan ternyata yang fake itu aku coba lihat, ini aku shock banget ini. Padahal varian yang sama tapi dalamnya beda. Dia itu airnya tuh benar-benar air putih. Tuh, putih aja gitu, nggak ada warnanya. Udah deh. Kalau dari sini sih memang beda banget ya. Jadi aku mikir kalau dari beauty waternya mungkin emang ini udah pasti fake mungkin ya. Gitu. Ini tampak bagian bawahnya ada perbedaannya ya. Oh ada jadi tuh nih di bagian bawahnya dia tuh ada emboss kan. Yang ori itu embossnya itu jelas, dia tuh ada yang kata segitiga terus angka 1 gitu kan. Nih, segitiga dalamnya ada angka 1-nya, itu jelas ya kalau menurut aku. Terus sedangkan kalau yang dinyatakan fake ini hampir halus, benar-benar kayak segitiga dalamnya ada angka 1-nya yang hampir halus, dan tulisannya tuh gede. Kalau yang ori itu tulisannya kecil, yang angka 8-nya juga gede. Kalau yang ori itu angkanya tuh nggak segede itu, gede juga tapi nggak segede itu. Embossnya tuh lebih nyata gitu. Oh iya, gini sih. Kalau ini embossnya gini aja kayak hampir hilang, sampai nggak bisa dikasih bayangan kan. Kalau tadi bisa kita lihat dari samping sampai ada bayangannya, kalau ini tuh nggak bisa, saking dia tipis banget tuh, hampir halus tuh. Itu bedanya. Oh my god. Segitu aja sharing-sharing aku kali ini. Semoga informasi yang aku sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian semua, apalagi untuk kalian para pejuang kulit sehat dan terbebas dari jerawat. Semangat terus ya, jangan lupa hati-hati terus dalam membeli skincare. Usahakan beli di official atau di toko-toko yang terpercaya. Kalian yang suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya.
supaya aku makin semangat buat kontennya dan bisa terus memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata aku ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.